Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Ahad. Kali ini saya akan membahas tentang komputer audit dari mata kuliah auditing. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas dua garis besar pembahasan. Yang pertama itu pengenalan intern dan yang kedua itu konsep-konsep pemeriksaan PDE. Nah, dalam pengertian pengendalian intern menurut SPAP dalam SA seksi 214.4 nomor 05 sampai 9, pengenalan intern atas pengolahan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengenalan intern secara keseluruhan, mencakup prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam program pokok komputer. Nah, dalam prosedur pengendalian manual dan komputer menurut SPAP terbagi atas 2 poin. Yang pertama itu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Dalam pengendalian umum terbagi atas 5 poin. Pengendalian organisasi manajemen, yang kedua itu pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Yang ketiga itu pengendalian terhadap operasi sistem. Yang keempat pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. Yang kelima pengendalian terhadap entry data dan program. Nah, dalam poin pengendalian aplikasi itu terbagi atas 4 poin. Yang pertama itu pengendalian atas masukan, yang kedua itu pengendalian atas pengolahan dan file data komputer, yang ketiga pengendalian atas keluaran, yang keempat pengendalian atas masukan, pengolahan dan keluaran dalam sistem online. Nah, ada dua lagi poin. Yang pertama itu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, dalam pengendalian umum terdapat 6 poin. Yang pertama itu pengendalian organisasi, yang kedua itu pengendalian administratif, yang ketiga pengendalian pengembangan pemeliharaan sistem, yang keempat itu pengendalian hardware dan software, yang kelima pengendalian dokumentasi, yang keenam pengendalian keamanan. Nah, dalam poin B pengendalian aplikasi terdapat 3 poin. Yang pertama itu pengendalian input, yang kedua pengendalian prosesan, yang ketiga itu pengendalian output. Nah, masuk dalam konsep-konsep pemeriksaan PDE. 3 metode yang sering digunakan dalam pelaksanaan EDP audit. Yang pertama itu audit around the computer. Yang kedua itu audit through the computer. Yang ketiga audit with the computer. Apa itu audit around the computer? Audit around the computer adalah auditing sekitar komputer, dapat dilakukan jika dokumen tersedia dalam bahasa non-mesin. Dokumen-dokumen disimpan dengan cara yang memungkinkan pengalokasiannya untuk tujuan auditing. Outputnya memuat detail yang memadai yang memungkinkan auditor menelusuri suatu transaksi dari dokumen sumber ke output sebaliknya. Nah, yang kedua itu audit through the computer. Auditing melalui komputer lebih ditekankan pada pengujian sistem komputer daripada pengujian komputer. Auditor menguji dan menilai efektivitas prosedur, pengendalian operasi dan program komputer, serta ketepatan proses di dalam komputer. Yang ketiga itu audit with the computer. Dalam metode ini, audit dilakukan dengan menggunakan komputer software untuk mengotomatiskan prosedur pelaksanaan audit. Tentunya metode ini lebih sulit dan kompleks dari kedua metode di atas, serta biayanya yang paling besar. Akan tetapi jika kemampuan keahlian dimiliki, hasilnya akan lebih tepat. Lanjut masuk dalam pengertian pemeriksaan PDE. Pemeriksaan PDE bertujuan untuk memberikan opini atau pernyataan terhadap sistem informasi yang terkomputerisasi. Pemeriksa harus menilai apakah sumber daya yang telah digunakan secara efisien dan ekonomi. Nah, dalam tahapan prosedur dalam melakukan pemeriksaan PDE itu terbagi atas 5 poin. Yang pertama itu perencanaan pemeriksaan. Yang kedua peninjauan pendahuluan. Yang ketiga itu analisis aplikasi. Yang keempat itu penilaian intern. Yang kelima itu pelaporan. Lanjut di teknik-teknik pemeriksaan PDE. Teknik-teknik pemeriksaan PDE itu terbagi atas 7 poin. Yang pertama itu pengujian dengan data simulasi.
Yang kedua itu pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Yang ketiga simulasi paralel. Yang keempat pemasangan modul atau program pemeriksaan. Yang kelima pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan. Yang keenam itu metode tracing. Dan yang ketujuh itu mode pemetaan. Nah, kecurangan dalam organisasi PDE. Kecurangan komputer adalah kecurangan yang berkaitan dengan segala kegiatan dengan komputer yang meliputi manipulasi data dan program serta perangkat keras. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan untuk kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.